Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Saimade Sunitarani dengan NIM 1817051110 dari program studi S1 Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari materi laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Baik, untuk contoh kasus yang nantinya akan saya bahas yaitu lebih mengkhususkan kepada materi eliminasi laba yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir. Perlu untuk diketahui bahwa suatu entitas konsolidasi merealisasikan dan mengakui laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi pada saat barang dijual kepada entitas lain. Persediaan akhir perusahaan afiliasi pembeli mencerminkan laba dan rugi atas penjualan antar perusahaan, karena persediaan tersebut lebih mencerminkan harga transfer perusahaan. Untuk contoh kasusnya seperti berikut, di mana Poly Corporation mendirikan sebuah anak perusahaan yang bernama Uno Corporation pada tahun 2015 untuk menjual lini produk dari Poly Corporation. Nah, selama tahun 2015, Poly membeli barang dagang dari entitas lain sebanyak 20 juta dan menjual barang dagangnya senilai 20 juta tersebut kepada Uno seharga 25 juta. Uno menjual barang dagangannya sebanyak 20 juta kepada para pelanggannya dengan harga 27.500. Untuk itu, terdapat ayat jurnal yang berhubungan dengan transfer barang dagang antar perusahaan selama tahun 2015 sebagai berikut. Untuk nominalnya dapat dituliskan dalam ribuan. Untuk jurnal pertama terkait dengan pencatatan pembelian kredit dari entitas lain, debitnya ada persediaan, kemudian kreditnya ada hutang dagang sebesar 20 juta. Dan untuk jurnal kedua, yaitu untuk mencatat penjualan kepada Uno, debitnya ada piutang usaha Uno, kemudian kreditnya ada penjualan sebesar 25 juta. Untuk jurnal yang ketiga, yaitu untuk mencatat harga pokok penjualan kepada Uno, debitnya ada harga pokok penjualan, kemudian kreditnya ada persediaan sebesar 20 juta. Yang keempat, untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari Poly, di debit ada persediaan, kemudian kreditnya ada hutang dagang sebesar 25 juta. Yang kelima, untuk mencatat penjualan kepada entitas lain, debitnya ada piutang usaha, kemudian kreditnya ada penjualan sebesar 27.500, dan yang terakhir untuk mencatat harga pokok kepada entitas lain, debitnya ada harga pokok penjualan, kemudian kreditnya ada persediaan sebesar 20 juta. Sebelum membuat jurnal eliminasi dan juga kertas kerja eliminasi tahun 2015, maka terlebih dahulu diperlukan analisis dari contoh soal eliminasi laba yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir. Yang dimana penjualan Poly tahun 2015 kepada Uno sebesar 25 juta dan harga pokok penjualannya mencerminkan harga pokok dagangan yang ditransfer kepada Uno sebesar 20 juta. Penjualan Uno tahun 2015 sebesar 27.500 terdiri dari barang dagangan yang diperoleh dari Poly dan harga pokok penjualannya sebesar 20 juta dari 25 juta harga transfer barang dagangan yang diperoleh melalui Poly. Hal ini sama dengan 20 juta per 25 juta atau 4/5. Sisa barang dagangan yang diperoleh dari Poly tahun 2015 tetap ada dalam persediaan Uno pada tanggal 31 Desember 2015 dengan harga transfernya sebesar 5 juta termasuk laba yang belum direalisasikan sebesar 1 juta. 1 juta ini berasal dari sisa laba 1/5 dikalikan dengan 5 juta. Jadi pada slide ini dapat diketahui jurnal eliminasi dalam kertas kerja oleh Poly Corporation. Untuk penjualan resiprokal dari Uno ke Poly yaitu penjualan sebesar 25 juta. Untuk jurnal eliminasi yang dibuat di mana debit ada penjualan, kemudian kreditnya harga pokok penjualan sebesar 25 juta.
Dan untuk laba yang belum direalisasikan pada persediaan akhir tahun masih tersisa sebesar 1 juta yang diperoleh dari 1/5 dari harga transfer, yaitu 5 juta. Untuk jurnal eliminasinya, yaitu debitnya ada harga pokok penjualan, kemudian kreditnya ada persediaan sebesar 1 juta. Kertas kerja eliminasi yang dibuat oleh Poli pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut, di mana nominalnya itu bisa dituliskan dalam bentuk ribuan. Pada laporan laba rugi terdapat penjualan dari Poli yaitu sebesar 25 juta, kemudian harga pokok penjualannya yaitu 20 juta sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 5 juta. Untuk penjualan di UNO ada 27.500.000, kemudian harga pokok penjualannya sebesar 20 juta sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 7.500.000. Dan untuk penyesuaian dan eliminasinya, untuk di penjualan, untuk penyesuaian dan eliminasinya sebesar 25 juta dan harga pokok penjualannya sebesar 1 juta dan 25 juta, yang dimana nantinya konsolidasi dari penjualan tersebut yaitu 27.500.000 dan harga pokok penjualannya sebesar 16 juta. 16 juta ini didapatkan dari harga pokok penjualan dari Poli 20 juta, ditambahkan UNO 20 juta, ditambahkan dengan penyesuaiannya 1 juta, dikurangi dengan eliminasi sebesar 25 juta, sehingga menghasilkan 16 juta. Untuk itu laba kotornya menjadikan 11.500.000. Pada neraca persediaan di UNO yaitu sebesar 5 juta dan untuk eliminasinya sebesar 1 juta dan konsolidasinya sebesar 4 juta. Yang didapatkan dari 5 juta dikurangi dengan 1 juta menghasilkan 4 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa debit harga pokok penjualan itu mengurangi laba sebesar kenaikan harga pokok konsolidasi dan kredit mengurangi persediaan dari transfer antar perusahaan menjadi harga perolehan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Saya tutup dengan ngaturan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.